Wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan mengenai antropologi visual dengan materi foto sebagai metode etnografi. Sebelum kita lanjutkan, kita review dulu kuliah pada pertemuan yang lalu yang berbicara mengenai bagaimana perkembangan sejarah etnografi foto sejak kemunculannya, kemudian perkembangannya, dan bagaimana juga mengalami sejumlah perdebatan, baik di kalangan antropolog sendiri maupun mereka yang bergelut di dunia etnografi foto. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan bagaimana foto itu digunakan sebagai metode dalam penelitian etnografi. Bila di pertemuan lalu kita membahas bagaimana pada tahun 50-an sempat terjadi perdebatan mengenai keilmiahan sebuah foto sebagai metode dalam penelitian, maka pada tahun 80-an foto kembali dianggap sebagai media yang penting yang dapat menjelaskan fenomena kebudayaan. Apa yang membedakan foto dengan jenis metode yang lain, seperti pada metode penulisan etnografi dalam bentuk laporan atau dalam bentuk tulisan dengan foto? Ada hal yang penting yang bisa dilakukan oleh foto dan mungkin sulit dilakukan oleh metode yang lain, yaitu bahwa foto itu bisa menangkap hal yang sangat kecil yang mungkin terabaikan dalam proses observasi biasa. Jadi saya pernah menceritakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana kalau seseorang yang sedang melakukan observasi, katakanlah misalnya sedang mewawancara atau sedang mengamati peristiwa-peristiwa kebudayaan di sekelilingnya, seringkali mungkin dia tidak dapat karena saking banyaknya hal yang dilihat, yang diamati, yang diobservasi, mungkin ada banyak detail yang terlewatkan atau tidak tertangkap gitu ya oleh mata telanjang kita. Nah, kamera atau foto itu bisa menangkap hal yang sangat kecil yang mungkin kita tidak tangkap atau terabaikan pada saat observasi secara umum, pada saat observasi biasa. Maksud observasi biasa itu adalah seorang peneliti pergi ke lapangan, melakukan penelitian, mengamati, berinteraksi dengan para narasumbernya, para informannya. Seperti di sini bagaimana di foto kita bisa lihat seseorang, mereka sedang berinteraksi gitu. Nah, proses interaksi dan observasi yang bisa menghabiskan waktu lama berbulan-bulan gitu ya, mungkin juga bertahun-tahun seperti yang dilakukan para antropolog. Tidak semua hal mungkin terekam gitu dalam catatan mereka. Nah, foto bisa menangkap detail itu. Misalnya ekspresi ya, ekspresi ketika informannya bercerita atau berbicara. Bagi seorang antropolog atau mereka yang bergelut di penelitian kebudayaan, ekspresi itu menjadi hal yang sangat penting yang bisa menjelaskan banyak hal. Gitu. Misalnya ketika dia bercerita tentang suatu peristiwa, mungkin bagi kita yang mendengarkan biasa saja, tetapi bagi mereka yang menceritakan bisa jadi itu sesuatu yang sangat istimewa sehingga misalnya terlihat wajahnya atau matanya yang berbinar-binar ketika menceritakan sesuatu misalnya. Nah, tatapan mata saja kalau itu terekam dalam kamera, tatapan mata saja itu bisa menjelaskan banyak sekali hal tentang bagaimana mereka menjelaskan kebudayaan mereka sendiri. Misalnya dari ekspresi apakah dia tersenyum saat berbicara atau apakah dia wajahnya tegang misalnya saat menceritakan sebuah peristiwa, itu juga punya makna yang banyak di situ. Nah, foto bisa
mengambil atau bisa merekam hal-hal yang sangat kecil itu gitu yang mungkin terlewatkan dalam proses observasi yang biasa saja gitu yang melalui pengamatan, catatan dan seterusnya. Nah, hal penting yang juga harus dilakukan oleh seorang etnofotografer, seorang fotografer yang melakukan penelitian etnografi itu adalah pentingnya sebuah proses observasi yang mendalam dan hati-hati sebelum mengambil foto sebagai bahan kajian etnografi. Barangkali sebagian teman sudah tahu bagaimana misalnya sebuah proses film dokumenter saja misalnya, ketika seorang pembuat atau filmmaker mau membuat film dokumenter, dia bisa menghabiskan proses observasi di lapangan itu berbulan-bulan, misalnya kayak gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya juga sedang melakukan etnografi foto atau etnografi film. Misalnya katakanlah bagaimana Gari Nugroho bercerita meskipun filmnya bukan film dokumenter, tetapi dia menghabiskan banyak waktunya untuk mempelajari budaya masyarakat setempat, gitu ya. Misalnya termasuk ketika seorang pemain film saja, misalnya ketika dia ingin memerankan satu tokoh yang itu adalah punya budaya yang berbeda dengan dia akan belajar bahasa, misalnya tidak hanya bahasa, tapi bagaimana cara bahasa itu diucapkan, cara pengucapannya, ekspresinya, dan itu hanya bisa dilakukan ketika seorang pemain atau seorang pembuat film memahami dan mendalami budaya yang dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan filmnya. Hal yang sama juga terjadi ketika seorang fotografer atau etnografer hendak mengambil satu foto peristiwa budaya. Dia perlu melakukan atau pergi ke lapangan untuk observasi dulu. Jadi sebelum memutuskan foto yang seperti apa yang mau dibuat atau yang mau diambil atau peristiwa apa yang akan dijadikan objek fotografinya, dia perlu untuk melakukan observasi atau pengamatan yang mendalam dan hati-hati. Apakah misalnya foto yang diambil itu cukup menggambarkan peristiwa kebudayaan yang sesungguhnya? Apakah misalnya foto-foto itu, jadi misalnya gini, kakak kelas yang dulu pernah saya bimbing itu ya, mahasiswa yang pernah saya bimbing dulu, ketika dia misalnya ditanya kenapa foto itu yang diambil untuk menceritakan proses pembuatan atau menceritakan kebudayaan yang terdapat dalam foto. Kenapa yang diambil adalah foto yang itu? Kenapa bukan foto yang lain? Nah, itu melalui proses pengamatan dan proses observasi yang panjang untuk memutuskan bahwa ketika ingin menceritakan satu kebudayaan yang tergambar melalui kopi itu, maka dia akan memilih objek foto dan peristiwa apa yang perlu dipotretnya gitu. Jadi nggak setiap misalnya waktu kapan saja ngambil foto lalu bisa memilih sesuka hati, tidak seperti itu kalau di dalam etnografi foto. Tapi seorang fotografer atau seorang etnografer akan sangat berhati-hati memilih objek kajiannya itu karena nanti foto itu akan berbicara mengenai kebudayaan. Sehingga bagaimana foto-foto yang nanti diambil itu dapat bercerita. Karena nanti kalau dalam etnografi foto itu adalah foto itu media bercerita gitu ya. Jadi dengan melihat foto yang kita ambil, kita itu sedang menceritakan satu kebudayaan. Nah, bagaimana foto bisa mewakili dari satu kebudayaan tertentu. Nah, itu
tentu perlu sebuah proses penelitian yang panjang ya, namanya observasi. Nanti akan dijelaskan di bagian lain mengenai metode atau yang disebut proses observasi itu. Tapi poinnya adalah bahwa di dalam melakukan membuat karya etnografi foto, seorang peneliti atau seorang fotografer perlu melakukan kajian mendalam, baik sebelum pergi ke lapangan, misalnya membaca berbagai literatur tentang masyarakat atau kebudayaan yang akan dijadikan objek fotonya, atau misalnya setelah terjun langsung ke lapangan, dia mengamati, dia belajar budayanya, memahami karakteristik masyarakatnya, dan seterusnya. Jadi itu yang membedakan etnografi foto dengan foto lainnya ya, karena di dalam etnografi foto seorang fotografer atau yang juga adalah etnografer perlu melakukan riset mendalam, perlu melakukan proses observasi atau mungkin wawancara mendalam tentang budaya yang akan direkamnya melalui kamera tersebut. Di sini saya punya foto di sebelah kiri ini adalah ketika Margaret Mead pada tahun 30-an melakukan penelitian di Bali ya. Dia melakukan penelitian di Bali dengan menggunakan foto sebagai media. Jadi dia dianggap pelopor ya, pelopor dalam menggunakan foto sebagai metode yang sistematis di dalam penelitiannya. Bagaimana dia sedang ini si Margaretnya ada di situ di belakang, dan ini saya kira yang depan ini asistennya yang mungkin dia orang Bali sedang berbincang dengan orang tua yang ada di sana yang sedang memangku anaknya, karena yang ditelitinya itu adalah tentang sistem pengasuhan anak. Nah, yang bawah ini adalah Margaret Mead dengan partnernya yang juga pasangannya ya, suaminya itu Gregory Bateson. Ini semacam lab-nya mereka ya, itu hanya kayak kalau zaman sekarang ini semacam saung aja gitu, saung, tapi disitulah mereka bekerja, menganalisis datanya, mencatat setiap hasil dari penelitiannya dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa foto itu dapat menggambarkan detail kehidupan sebuah kebudayaan melalui mata lensa kamera. Jadi seperti yang dilakukan Mead itu, dia bisa memotret gambaran kebudayaan masyarakat Bali, khususnya di desa itu melalui kamera. Jadi sekali lagi, etnografi foto itu menggambarkan detail kehidupan sebuah kebudayaan gitu ya. Jadi tidak hanya foto yang diambil 1-2 kali lalu selesai gitu misalnya, tetapi betul-betul foto-foto yang yang day to day, yang setiap harinya diambil, yang menggambarkan peristiwa kebudayaan yang terjadi pada masyarakat yang diteliti. Misalnya saya bercerita minggu lalu ya bagaimana Margaret Mead itu bisa mengumpulkan sampai 25.000 foto dalam kondisi saat itu tahun 30-an yang alat ya, kamera itu alatnya masih sangat terbatas. Kameranya masih belum secanggih sekarang yang dalam sehari mau bikin ribuan foto pun bisa. Saat itu tidak seperti itu, gitu. Nah, disinilah perlu kepekaan seorang fotografer yang dalam hal ini juga adalah seorang etnografer ya, bukan fotografer pada umumnya, tetapi dia adalah seorang peneliti budaya juga yang mampu menangkap detail itu. Jadi makanya kenapa harus melalui proses observasi, harus melalui proses pengamatan, karena melalui proses pengamatan itulah seorang fotografer bisa menentukan mana objek yang cukup punya detail untuk menjelaskan satu kebudayaan di masyarakat yang dijadikan kajiannya gitu ya.
Kalau teman-teman melihat misalnya beberapa film dokumenter yang dibuat oleh siapa itu ya? Misalnya tentang kampung adat ya, ada sejumlah film dokumenter termasuk film di Baduy gitu. Itu kan kaya sekali informasinya. Kalau film mungkin ada teks, ada narasi, ada dialog dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan foto? Nah, ini kan perlu kejelian, kepekaan seorang fotografer. Foto yang tidak punya dialog, tidak punya narasi yang bisa langsung terlihat seperti di film, tetapi dia juga harus mampu menangkap detail informasi tentang sebuah kebudayaan. Nah, itu bagaimana bisa hal seperti itu bisa dilakukan gitu ya. Itulah yang diperlukan pengetahuan tidak cuma soal teknik mengambil foto atau teknik fotografi, tetapi pengetahuan kebudayaan mengenai masyarakat atau objek kajian atau objek kebudayaan apapun bentuknya yang dijadikan sebagai objek fotografinya. Jadi fotografer yang seperti ini, yang melakukan penelitian kebudayaan seperti ini, perlu memiliki pemahaman kebudayaan yang baik atas objek foto yang diambilnya, gitu ya. Jadi itulah kenapa seorang fotografer, etnofotografer itu memerlukan waktu yang panjang untuk melakukan proses pengamatan, proses penelitian, sampai pada keputusan memilih objek kajian mana saja yang diambil atau diabadikan melalui kameranya. Nah, seperti halnya penelitian pada umumnya, dalam penelitian etnografi foto pun teknik yang dilakukan dalam proses pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu adalah wawancara. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam penelitian antropologi yang namanya observasi, mengamati, melihat, itu menjadi metode yang utama di dalam antropologi. Jadi seorang antropolog itu hampir tidak mungkin melakukan penelitian tanpa pergi ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi observasi itu proses mengamati ya, proses melihat, mempelajari, berdialog, dan observasi yang dilakukan pun itu namanya observasi partisipasi. Jadi ada dua macam observasi. Yang pertama namanya partisipan observer atau observasi yang berpartisipasi. Yang kedua namanya partisipan non-partisipan observer atau mengamati tanpa adanya keterlibatan. Kalau observasi partisipasi artinya seorang peneliti, seorang etnografer itu terjun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, mempelajari budayanya, mempelajari cara-cara hidupnya dengan langsung menjadi bagian dari masyarakat yang diteliti. Jadi misalnya kalau Anda melakukan penelitian untuk membuat karya etnofotografi, Anda harus tinggal di lokasi penelitian itu, bergaul dengan masyarakat setempat, memahami bahasanya, memahami budayanya gitu ya. Itu namanya observasi. Jadi Anda melihat, mengamati, memahami gitu. Lalu mencatat setiap peristiwa yang terjadi untuk nantinya dijadikan bahan misalnya mau foto yang seperti apa yang akan diambil atau yang akan diabadikan. Kemudian wawancara. Wawancara ini biasanya adalah metode yang untuk melengkapi, misalnya dalam proses mengamati itu ada beberapa hal yang tidak dipahami, maka dilengkapilah datanya melalui wawancara. Nah, beda dengan penelitian lain, ya, ilmu sosial yang lain selain antropologi, mereka punya juga partisipan observasi pengamatan, tapi seringkali pengamatannya yang non-partisipan, yang tidak terlibat. Jadi pengamatan berjarak. Pengamatan berjarak tuh misalnya begini, mau meneliti sebuah pertunjukan ya, misalnya pertunjukan seni atau pertunjukan wayang gitu.
Dia hanya mengamati dari jauh sebagai penonton berjarak, tidak terlibat langsung. Jadi itu yang non-partisipasi. Nah, jadi hanya mengamati dari jauh berjarak. Beda dengan yang tadi partisipasi, itu menjadi bagian. Misalnya kalau meneliti, ingin menggambar, memotret kehidupan wayang dan dalangnya, maka dia akan masuk ke kehidupan para seniman dalang itu, ikut misalnya belajar, ikut mungkin kalau ada pertunjukan, ikut menyiapkan apa, misalnya jadi seksi dokumentasinya dan lain sebagainya. Tapi intinya dia ikut terlibat sehingga memahami betul gitu, detail dari kebudayaan, detail dari apa yang mau dia ambil melalui kameranya. Nah, jadi observasinya itu adalah observasi partisipasi, gitu ya. Itu sama dengan metode di dalam antropologi. Kemudian itu mengenai teknik. Nah, sekarang saya akan kembali mengambil kasus Margaret Mead dan dan Gregory Bateson. Dan Gregory Bateson terkait metode bagaimana mereka menggunakan foto sebagai metode ya, karena kita itu akan lebih mudah belajar itu dengan melihat contoh atau belajar dari orang yang sudah pernah melakukan gitu. Nah, karena Bateson dan Mead ini adalah dianggap sebagai pelopor dalam hal menggunakan foto sebagai metode yang sistematis. Dari dulu sudah ada ya yang menggunakan foto itu, seperti cerita-cerita saya di abad-abad yang sebelumnya yang mulai dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Franz Boas, gurunya si Mead itu misalnya. Nah, tapi bedanya adalah si Margaret Mead dan Bateson ini menggunakan foto itu sebagai metode yang sangat sistematis. Jadi memang melakukannya itu dengan sangat sistematis gitu ya. Dan kebetulan penelitiannya dilakukan di Indonesia, dalam hal ini di Bali. Dia melakukan penelitian selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 36 sampai 39. Nah, dalam proses perjalanan penelitiannya, jadi ini saya jelaskan sedikit ya fotonya ya. Ini adalah foto yang diambil dari bukunya si Margaret Mead yang disimpan di Perpustakaan Library of Congress ya di Washington di Amerika. Ini foto tahun 37, tanggal 19 Agustus, yang menggambarkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Lihat itu anaknya ada 2 di situ ya. Kayaknya itu yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, ini melalui foto ini apa yang bisa kita tangkap? Menceritakan apa foto ini gitu ya. Nah, Mead dan Bateson ini melakukan dokumentasi dengan ribuan gambar dan cuplikan film, serta pengumpulan koleksi-koleksi artefak serta catatan tertulis dilakukannya selama 2 tahun. Jadi tidak cuma mengambil dokumentasi berupa ribuan gambar saja atau cuplikan film saja, dia juga mengoleksi artefak. Artefak itu benda-benda ya, benda-benda budaya yang dianggap menjadi itu khas dari masyarakat tersebut, misalnya peralatannya, kemudian apa misalnya perlengkapan, senjata atau apapun itu yang itu dikumpulkan dan nantinya sih biasanya dipamerkan gitu ya di museum. Selain itu mereka juga mencatat. Jadi seorang antropolog itu kalau pergi ke lapangan ya untuk penelitian, mereka itu mencatat setiap detail peristiwa. Termasuk misalnya apa saja yang dilihatnya hari itu atau di lapangan itu pasti akan ditulis. Makanya kalau seorang antropolog itu selalu bawa-bawa buku catatan. Nah, itu ya. Ini di sini ada nih gambar-gambar dan cuplikan-cuplikan film
ini didefinisikan oleh Mead sebagai catatan berjalan. Jadi kalau metode yang umum, pada umumnya di antropologi itu membuat catatan lapangan itu namanya field note. Jadi kalau orang antropologi pergi penelitian ke lapangan ya, entah itu ke desa atau kemanapun itu, mereka akan selalu membuat catatan lapangan. Catatan lapangan itu semacam jurnal gitu ya. Misalnya hari itu ketemu siapa, apa saja yang dilihatnya, dan seterusnya. Karena catatan lapangan ini yang nanti dijadikan data, yang akan dianalisis, yang itu kemudian menceritakan sebuah kebudayaan. Nah bedanya, kalau antropolog pada umumnya menggunakan catatan lapangan atau field notes, etnografi foto menggunakan catatannya itu dalam bentuk gambar-gambar dan cuplikan film. Makanya karena itu berupa gambar, dan mungkin kalau film itu berarti kan ada bergerak gitu ya, si Mead ini menyebutnya catatan berjalan atau running field notes. Ya karena kenapa disebut catatan berjalan? Karena dengan foto-foto itu bisa terlihat kayak menceritakan kronologis perjalanan budaya gitu ya. Misalnya mengambil berbagai macam peristiwa gitu kan. Lalu melalui foto bisa terlihat tahapan-tahapan. Misalnya ada ritual nih, ada ritual di masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang diabadikan. Mulai dari ritual itu diawali seperti apa, kemudian bagaimana proses tahapan-tahapannya sampai kemudian selesai. Nah, semuanya diceritakan melalui foto, misalnya ya, melalui foto. Nah, dari foto-foto itu bisa terlihat bagaimana proses kebudayaan itu terjadi atau perjalanan budaya itu terjadi. Jadi secara kronologis ya, karena biasanya kalau foto itu kan selalu ada kapan tanggal diambilnya dan seterusnya. Lalu foto itu tentang apa? Nah, peristiwa-peristiwa budaya itu diabadikan melalui gambar. Itu kenapa dia menyebut catatan berjalan atau running field notes. Karena memang si fotonya itu bisa bercerita gitu ya, bercerita mengenai sebuah peristiwa dari foto-foto yang diambil, lalu kemudian kalau dalam konteks ini kan dibuat buku, diterbitkan, itu terdapat kronologis perjalanan budaya. Apa yang disebut catatan berjalan ini juga, kalau catatan berjalan tadi untuk penyebutan gambar ya, gambar, foto, film yang diambilnya, dan itu menceritakan kronologi sebuah perjalanan budaya, itu menjadi catatan berjalan. Tapi dia tidak hanya membuat catatan berjalan saja, dalam hal ini berupa foto dan film itu, tetapi juga dia membuat catatan harian. Tadi saya sudah ceritakan ya, kalau antropolog pada umumnya mereka akan selalu membuat catatan di lapangan setiap harinya mengenai apa saja yang dia amati, dia temui gitu. Pengetahuan-pengetahuan lokal apa yang dipelajarinya hari itu dan seterusnya. Nah, si Mead dan Bateson juga selain membuat ribuan foto untuk menangkap peristiwa tadi, dia juga melengkapinya dengan catatan harian. Catatan hariannya itu kemudian dikelompok-kelompokkan. Ada yang tentang fotografi, ya, pengambilan gambar, kemudian ada catatan-catatan tentang peristiwa kematian, kelahiran, ada juga macam-macam penyakit yang dicatatnya gitu ya. Kemudian ada surat-surat dan ketika dia melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah atau wilayah. Nah, jadi bedanya penelitian yang dilakukan seorang antropolog dengan penelitian yang lainnya itu ada pada kemampuan mereka merekam peristiwa, baik itu melalui foto dan gambar dan film tadi, atau melalui jurnal harian, buku catatan harian. Nah, tentu saja tidak semua hal
atau data yang diperolehnya itu semua diperoleh langsung ketika pertama kali melakukan pembuatan film, melakukan skenario pembuatan film pada 12 Mei 1936. Jadi dia memang sempat membuat skenario pembuatan film, dan tidak semua kategori juga dicatat dalam buku catatan. Artinya masih banyak hal lain yang mungkin tidak sempat dituliskan di situ, tidak sempat direkam di situ. Yaitu penelitian itu prosesnya panjang ya, walaupun teman-teman mungkin di prodi film itu penekanannya bukan menjadi seorang peneliti, tetapi saya pikir seorang praktisi sekalipun, apalagi dalam konteks sekarang, misalnya teman-teman menjadi seorang fotografer di peristiwa-peristiwa budaya atau dipercaya menjadi pembuat konten-konten gitu ya. Sekarang kan populer sekali konten-konten videografi, film pendek, dokumenter, iklan, dan sebagainya. Itu semua tuh harus melalui proses riset budaya. Bahkan saya pernah membaca sebuah catatan ya di YouTube itu, bagaimana YouTube itu untuk mengetahui tren dari penontonnya atau selera dari penontonnya, dia memperkerjakan seorang antropolog, dalam hal ini antropolog yang khusus terkait dengan perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu diteliti, lalu dilihat mereka tuh senangnya apa gitu. Lalu kesanalah kecenderungan misalnya tampilan-tampilan di YouTube itu kemudian lebih di ini lagi. Jadi semua tidak hanya YouTube ya, semua perusahaan-perusahaan yang terkait dengan media sosial, misalnya yang terkait dengan interaksi dengan orang, semua melalui proses riset yang panjang, dan itu biasanya melibatkan orang-orang yang ahli budaya. Jadi teman-teman belajar fotografi itu nggak cuma teknik memfoto, tetapi teman-teman juga perlu memahami bagaimana caranya mempelajari satu budaya, satu karakteristik, satu peristiwa, sehingga menjadikan foto yang teman-teman ambil itu menjadi foto yang hidup gitu. Memang ada teknik-teknik ya, pengambilan gambar yang bisa membuat foto itu menjadi lebih hidup dan lain sebagainya. Tetapi semua itu perlu dibekali dengan pemahaman mengenai kebudayaan yang cukup gitu ya, pemahaman yang cukup. Nah, ini masih cerita tentang perjalanannya Mead dan Bateson. Mereka melakukan perjalanan, jadi sebelumnya sudah di Indonesia, sudah di Bali, lalu dari Bali mereka pergi ke Papua Nugini ya, New Guinea. Mereka pergi ke sana, dan ternyata data-data selama di Bali itu hilang. Data-data selama di Bali sempat hilang ketika mereka ke Papua Nugini itu. Nah, akhirnya mereka kembali lagi ke Bali selama 6 minggu pada bulan Februari dan Maret 39 untuk mengambil lagi gambar-gambar yang sempat hilang itu. Maksudnya memotret kembali atau merekam kembali gitu ya. Nah, dalam prosesnya itu seorang peneliti atau seorang fotografer itu tidak hanya bekerja sendirian ya. Kalau kamu pergi ke lapangan ingin mengambil foto kebudayaan gitu ya, misalnya gitu ya, dapat pesanan supaya memotret festival atau peristiwa-peristiwa tertentu, ritual-ritual tertentu, itu tidak bekerja sendirian pastinya ya, tetapi juga ada orang-orang yang bisa membantu, berkolaborasi, bekerja sama di dalam prosesnya, seperti halnya si Mead dan Bateson ini selama penelitian yang panjang itu mereka berkolaborasi, mereka bekerja sama. Dibantu oleh beberapa orang Eropa dan Amerika yang kebetulan berada di Bali, dan juga ada orang Bali sendiri yang membantunya. Namanya Imade Keller, itu seorang budayawan Bali. Pernah saya ceritakan ya di sesi-sesi sebelumnya bagaimana seorang antropolog atau seorang etnografer ya, peneliti kebudayaan itu memperkerjakan atau dibantu oleh
fotografer lokal. Orang lokal yang biasanya orang lokal tuh penting ya. Kalau kita mau pergi ke satu daerah untuk katakanlah mengambil foto atau film untuk keperluan dokumentasi atau apapun, tapi kita perlu mempelajari, memahami karakteristik budayanya. Nah, kita perlu orang lokal. Kita perlu orang yang setempat yang bisa membantu gitu, yang bisa membantu kelancaran penelitian ini. Kita kira-kira begitulah, memudahkan akses kita untuk masuk ke tempat-tempat tertentu misalnya dan lain sebagainya. Nah, termasuk mereka si Mead dan Bateson ini juga dibantu oleh orang Bali yang mungkin bisa membantunya lebih memahami bahasa Bali mungkin juga mereka belajar tapi biasanya tidak sefasih orang lokal dan seterusnya. Jadi kita tuh bisa bekerja sama di lapangan itu ya. Bukan semuanya dikerjakan sendiri. Nah, di dalam prakteknya waktu di lapangan, karena ini mereka berdua ya sebagai peneliti utamanya, Bateson itu biasanya yang bertugas mengatur rekaman-rekamannya. Jadi dia misalnya yang mengambil foto, yang mungkin mengambil video atau film, dan lain sebagainya lah. Nah, Mead ini lebih fokus pada melakukan proses wawancara, mengajak ngobrol, kemudian merekam atau medokumentasikannya. Jadi memang perlu ada pembagian peran-peran ya ketika di lapangan. Yang satu ngambil gambar, yang satu ngajak ngobrol orangnya, atau ngajak mencari data atau mencari informasi gitu, dan seterusnya. Nah, jadi si Margaret Mead ini di lapangan itu kayak sutradara aja gitu, maksudnya sutradara dalam kaitannya dengan penelitian itu. Misalnya dia mengatur bagaimana kronologis adegan yang harus diambil gitu. Jadi kan mau ngambil foto budaya nih, kan harus ditentukan foto apa saja yang akan diambil, dimulai dari mana, setelah misalnya dari foto A sampai Z itu urutannya bagaimana gitu kan. Adegan termasuk misalnya adegan-adegan yang akan diambil seperti apa. Jadi fokus pengambilan gambar, dia mengatur bagaimana fokus pengambilan gambar dan hal lain yang terkait dengan pengambilan gambar itu gitu. Jadi kebayang ya kalau kita menjadi nanti suatu saat teman-teman melakukan kajian untuk satu keperluan entah itu membuat foto atau film yang terkait dengan kebudayaan tadi, perlu ada pembagian peran misalnya ya, berkolaborasi tadi. Jadi berkolaborasi kemudian berbagi peran, siapa yang mengambil foto, siapa yang membantu proses wawancara, proses mencatat mungkin dan lain sebagainya. Itu juga yang dilakukan oleh Mead dan Bateson. Jadi dia mengatur gitu ya, bagaimana ini foto-foto ini harus diambil kronologisnya dan seterusnya. Ada salah satu metode lagi, kalau di dalam penelitian itu ada namanya validasi ya. Validasi itu mengecek kebenaran sebuah informasi ketika kita berada di lapangan. Misalnya kita mengumpulkan suatu informasi nih. Nah, bagaimana apakah informasi ini benar atau tidak, itu kita tanyakan lagi kepada orang yang lainnya. Misalnya ada 3 orang yang kita tanya, apakah ketiga orang ini mengatakan hal yang sama? Bila iya, berarti data kita dianggap valid atau dianggap nilai kebenarannya tinggi, kira-kira begitu. Beda halnya misalnya kita bertanya kepada 3 orang pertanyaan yang sama, tiga-tiganya menginformasikan hal yang beda, beda-beda nih jawabannya. Nah, berarti itu mungkin ada informasi yang tidak valid gitu. Dan itu yang harus terus dikejar validitas itu. Nah, di dalam metode etnografi foto ada cara yang sedikit berbeda yang dilakukan oleh Mead, ya, Mead dan Bateson itu. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan dia memperlihatkan kembali cuplikan gambar atau filmnya kepada orang Bali. Jadi saya pernah
bercerita di sesi-sesi sebelumnya ya mengenai etika penelitian. Etika dalam hal ini termasuk di dalamnya etika pengambilan gambar ya. Bahwa pengambilan gambar itu harus seizin orang yang di narasumber atau informannya, termasuk ketika gambar-gambar itu mau dipakai untuk apa, dan seterusnya, itu juga harus seizin dari orang yang menjadi informan atau narasumber kita. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh Mead dan Bateson itu adalah caranya mereka setelah selesai membuat gambar dan sebagainya, dibawa lagi ke orang Bali, diperlihatkan mengenai gambaran diri mereka tuh kayak gini bukan sih, kira-kira gitu ya. Karena mungkin dia orang asing, dia tidak jangan sampai ada salah interpretasi hasil dari penelitian visual itu dibawa lagi ke orang Bali, lalu ke informannya ya, lalu diperlihatkan. Nih kayak gini tuh bener nggak sih, kira-kira gitu. Itu sebenarnya bagian dari proses namanya validasi data untuk memastikan bahwa data yang kita ambil itu benar. Nah itu salah satu namanya metode ya. Nah, penggunaan metodologi kamera ini memang bukan yang pertama ya buat Mead dan Bateson, namun untuk di Bali sendiri itu yang pertama kalinya. Sebelumnya belum ada orang lain yang meneliti menggunakan media foto atau film khususnya untuk mempelajari kebudayaan di Bali. Untuk itu mereka berusaha menggunakan kamera itu alat. Jadi orang Balinya sendiri karena kan apalagi saat itu ya, zaman itu tahun 30-an di perkampungan, di pedalaman, orang mungkin asing dengan kamera, ya kan? Kalau kita membawa alat canggih, katakanlah, yang dianggap canggih oleh orang yang katakanlah tidak terlalu paham dengan teknologi, tidak terlalu akrab dengan teknologi, kita bawa-bawa tuh alat-alat itu, kira-kira reaksi mereka seperti apa? Mungkin grogi, takut, ya kan? Khawatir, ini kita diambil apa ya? Apaan ini? Misalnya gitu ya. Takutnya kalau diambil gambar ntar kita buat dilaporin lagi, misalnya gitu. Jadi beda. Jadi jangan kita memandang sesuatu itu dari sudut pandang kita. Kita harus juga mempertimbangkan sudut pandang masyarakat, apalagi itu kalau di pedesaan, di pedalaman, dan lain-lain, sudut pandang masyarakat tentang apa yang kita lakukan. Nah, si Margaret Mead ini dengan Bateson ini mencoba membawa peralatan itu di tengah masyarakat sehingga mereka terbiasa gitu. Membawa kamera itu alat yang dalam keseharian orang Bali. Nah, kalau mereka masyarakatnya udah terbiasa melihat alat-alat kamera dan lain sebagainya, mereka nggak takut lagi, kira-kira gitu. Sehingga si fotografer atau etnografernya bisa mengambil gambar secara spontan tanpa direkayasa. Karena biasanya kalau orang takut, orang di daerah ya, apalagi di pedalaman yang kondisinya jangan dibayangkan seperti sekarang ya, di pedalaman saat itu mungkin belum ada penerangan, boro-boro kehidupan modern ya, kehidupan pun mungkin sangat sederhana dan seterusnya, rumah-rumah bisa dilihat di sini rumahnya bagaimana dan seterusnya. Mungkin kamera saat itu meskipun kameranya sangat sederhana itu barang yang aneh. Dan itu bisa kita alami juga sekarang. Kalau kita bawa benda-benda canggih gitu ya ke kampung pasti mungkin jadi tontonan. Orang difoto pun nggak mau gitu, takut. Ada perasaan takut, perasaan khawatir dan seterusnya. Nah, caranya adalah yang dilakukan si Mead dan Bateson itu membawa kamera dalam kehidupan sehari-hari orang Bali. Sehingga mereka menjadi terbiasa, menjadi tidak khawatir, tidak takut, dan bisa diambil kapan saja, bisa dipotret kapan saja sealamiah mungkin. Tentu orang-orang mereka sendiri udah tahu kalau mereka itu diambil fotonya, diambil gambarnya. Tapi karena si penelitinya udah membiasakan alat ini di tengah kehidupan mereka udah nggak khawatir, nggak takut lagi. Jadi cuek aja, kira-kira gitu ya. Diambil fotonya dia cuek aja. Dan itulah yang membuat foto menjadi spontan dan alamiah menurut
cerita dari perjalanan Mead dan Bateson ketika dia menggunakan kamera atau foto sebagai media penelitian etnografi. Baik, itu tadi cerita mengenai bagaimana foto menjadi metode dalam penelitian yang namanya etnografi. Mungkin saya simpulkan atau saya ringkas kembali materi hari ini bahwa sekali lagi foto menjadi metode, menjadi sebuah cara atau alat untuk menceritakan sebuah kebudayaan. Masih ingat ya dulu cerita saya bahwa di awal-awal tahun 50-an ketika terjadi perdebatan tentang foto, apakah alamiah dan tidak alamiah, apakah ilmiah dan tidak ilmiah, foto lebih banyak dijadikan suplemen. Suplemen itu keterangan tambahan, kira-kira gitu ya, penjelasan tambahan. Nah, tetapi dalam kajian-kajian yang kemudian semakin berkembang, foto ini menjadi metode, menjadi alat analisis, menjadi data, itu beda. Kalau menjadi data, gitu ya, berarti kalau foto ini nggak ada yang bisa diceritakan. Kalau menjadi suplemen, fotonya nggak ada, laporan atau catatan penelitiannya tetap nggak berubah gitu. Itu bedanya. Nah, ketika foto dijadikan metode analisis, dijadikan metode untuk penelitian, diperlukan sejumlah langkah-langkah penelitian, sebagaimana halnya orang melakukan penelitian pada umumnya. 1. Sebelum pengambilan gambar, perlu melakukan riset dulu, ya, riset lapangan. Namanya observasi, pengamatan, ya, pengamatan, mempelajari budaya masyarakat yang mau diambil gambarnya, kemudian juga mungkin ada wawancara dan lain sebagainya. Jadi ada proses penelitian di lapangan sebelum menentukan gambar apa saja yang akan diambil. Nah, kemudian proses itu bisa panjang, dan metode yang kedua yang kemudian dilakukan oleh, dan yang kedua itu juga dalam proses penelitian di lapangan, seorang fotografer, etnografer itu bisa bekerja sama, ya, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk membuat proses pembuatan gambar atau videonya berjalan lebih lancar lagi, termasuk mempertimbangkan dilibatkannya orang lokal dalam pengambilan sebagai sumber informasi, ya, yang membantu mengambil gambar dan lain sebagainya. Melibatkan orang lokal itu juga penting sebagai cara kita pendekatan dengan masyarakat, ya. Kita itu sebagai orang asing kadang-kadang kan nggak bisa langsung masuk dan so akrab gitu dengan masyarakat. Tapi kalau kita punya kunci informan kunci orang lokal yang sudah kita jalin sedemikian rupa dengan baik, gitu ya, berinteraksi dengan baik, itu dia bisa menjadi jembatan kita dengan masyarakat atau orang-orang yang akan dijadikan sumber informan dalam penelitian kita, dalam hal ini foto-foto yang akan kita ambil. Yang ketiga, yang seperti yang dilakukan oleh Mead dan Bateson, dia menggunakan metode validasi data dengan cara memperlihatkan hasil karyanya itu kepada orang setempat. Apakah gambar atau filmnya itu sudah sesuai dengan gambaran tentang diri mereka, gitu. Yaitu di antara beberapa cara yang dilakukan Margaret Mead dan Bateson yang saya pikir bisa kita juga pelajari atau kita jadikan contoh ketika kita ingin melakukan penelitian di lapangan, khususnya untuk menghasilkan karya-karya fotografi, etnografi, dan karya etnofotografi dan film etnografi. Baik, itu materi kita hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan tugas individu, ya. Jadi tugasnya adalah setiap orang akan diminta untuk mempresentasikan sebuah foto budaya dan deskripsinya. Jadi
Fotonya boleh foto sendiri, boleh foto orang lain, atau ngambil dari internet, dengan syarat harus dituliskan sumbernya. Sumbernya itu berarti itu fotonya siapa, kalau dari internet ngambilnya dari mana, lalu diceritakan foto itu tentang apa. Presentasinya dilakukan melalui aplikasi namanya Flipgrid. Nanti akan saya bagikan linknya di GCR. Jadi Flipgrid itu aplikasi pembuat video ya, presentasi. Dan itu rekamannya langsung. Jadi jangan misalnya ngerekam dulu terus diupload, itu biasanya prosesnya lama nguploadnya itu. Tapi kita buka aplikasi itu, kita rekam di situ, kita presentasikan. Dan presentasinya nggak usah panjang-panjang, cukup 2 menit, 3 menit. Untuk satu foto, dan setiap orang harus presentasi satu foto itu. Itu ya untuk tugas hari ini. Untuk kita belajar menganalisis foto dengan cara menjelaskan satu foto dengan deskripsi budayanya. Baik, itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan pertemuan ini. Dan untuk minggu depan saya akan mengundang seorang tamu spesial yang akan menjadi guest lecturer ya, menjadi pengisi atau dosen tamu di kelas kita nanti. Siapa nanti kita nantikan ya. Saya akan informasikan nanti kalau waktunya sudah dekat. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.